Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MP Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, dan juga pemirsa MP Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling, pada kesempatan kali ini saya bersama kru MP Channel Raden Beling diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengunjungi ataupun berziarah ke makam beliau, yaitu makamnya Mbah Slaga yang berada di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Mudah-mudahan kita semua ketularan barokah daripada beliau. Sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, alhamdulillah di sini sedikit akan kami kisahkan atau akan kami ulas tentang beliau. Sebelumnya saya mohon maaf kenapa saya ambil di luar, ya karena di dalam makam atau di wilayah makam beliau itu banyak orang. Kebetulan hari ini hari Kamis, jadi banyak sekali orang-orang yang berziarah. Jadi kami mengambil spot video ini dari luar makam. Oke sahabat-sahabat MP Channel Raden Beling, jadi Mbah Slaga ini menurut juru kunci atau menurut warga sekitar itu, beliau ini nama aslinya itu adalah Sayyid Hasan. Sayyid Hasan, atau nama lengkapnya kalau ditulisan di makam tadi Sayyid Hasan Sanusi. Dan beliau ini salah satu putrawaya atau keturunan daripada Mbah Sunan Gunung Jati. Jadi silsilah beliau, menurut yang saya ketahui dari juru kunci atau dari sebagian orang yang berada di sini, jadi beliau ini Sayyid Hasan Sanusi ini putra daripada Mbah Yai Sa'ad. Mbah Yai Sa'ad putra daripada Mbah Sayyid
Sakharuddin. Nah, Mbah Said Sakharuddin ini putra daripada Mbah Soleh Semendi yang makamnya di Winongan kalau nggak salah itu sana. Nah, kemudian Mbah Soleh Semendi itu keturunan atau versi sini itu adalah putra daripada Mbah Sunan Gunung Jati. Nah, itu kalau silsilah beliau. Jadi beliau ini termasuk salah satu putra wayah atau keturunan daripada Mbah Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, sahabat-sahabat MB Channel dan yang sangat saya banggakan. Nama beliau aslinya tadi kan Mbah Said Hasan Sanusi. Nah, tetapi beliau dikenal dengan sebutan Mbah Slaga. Nah, yang mana Mbah Slaga ini itu arti daripada Slaga ini adalah macan putih. Nah, jadi arti daripada Slaga itu adalah macan putih. Konon beliau dulu ketika perang atau berjuang melawan company itu orang yang menghadapi Mbah Slaga ini seakan-akan si company atau orang-orang yang disuruh company untuk menghajar beliau itu seakan-akan berhadapan dengan macan putih. Entah ini khodamnya, entah siapa, saya nggak tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas macan putih ini selalu mengikuti Mbah Slaga atau Mbah Hasan Sanusi. Makanya Mbah Hasan Sanusi ini dijuluki oleh warga sekitar waktu itu adalah Mbah Slaga, yang artinya si macan putih. Nah, ini sahabat-sahabat MB Channel. Lah beliau ketika dulu ini berjuang melawan penjajah, ini diutus oleh Bupati Pasuruan dulu. Kalau nggak salah namanya Nitya Diningrat. Nah, jadi Bupati Pasuruan atau Adipati Pasuruan yang bernama Nitya Diningrat itu mengutus beliau untuk membantu Pasuruan. Karena apa? Beliau dulu sebelum di sini beliau itu syiar atau dakwah di Kota Malang. Nah, jadi beliau dipanggil dari Malang untuk menuju ke Pasuruan dengan tujuan untuk menjajah, untuk melawan para penjajah. Nah, utusan daripada Nitya Diningrat atau Adipati Pasuruan. Nah, jadi Mbah Slaga diminta oleh Adipati Pasuruan tersebut untuk melawan penjajah. Singkat cerita sahabat-sahabat MB Channel, Mbah Slaga berhasil menyisihkan sebagian company atau penjajah yang dari daerah Pasuruan, terutama di wilayah pesisir utara atau Jalur Pantura. Berhasil disingkirkan, berhasil diusir, yang kemudian Mbah Slaga ini mengusulkan kepada Adipati Nitya Diningrat tadi atau Adipati Pasuruan. Beliau minta untuk dibangunkan masjid karena di Pasuruan belum ada pusat senternya atau masjid jamiknya. Akhirnya Mbah Slaga dikasih sebidang tanah di dekat alun-alun. Nah, dekat alun-alun Pasuruan, nah itu masjid yang kalau nggak salah makamnya ya Hamid itu loh. Nah, itu jadi itu dulu itu pembangunannya atau saran daripada Mbah Slaga. Jadi dikasih tanah sebidang itu, dibuatlah masjid di sana. Masjid di dekat alun-alun sana. Akan tetapi kenapa beliau Mbah Slaga ketika wafatnya tidak dimakamkan di sana, tapi dimakamkan di sini di Desa Pekuncen, Kota Pasuruan. Nah, ini ceritanya sahabat-sahabat nggih. Jadi kenapa beliau dimakamkan di sini? Jadi dulu ketika melawan penjajah company, Mbah Slaga ini pernah diuber-uber, dikejar-kejar. Karena Mbah Slaga ini orang sakti. Jadi dikepung gitu loh. Dikepung, akhirnya Mbah Slaga ini bersembunyi di rumahnya atau ditolong oleh Mbah Raden Ayu Beri. Mbah Raden Ayu Beri. Ketika masuk, terus Mbah Slaga disuruh sembunyi di balik kain. Mriki mawon, Mbah. Mriki mawon Yai, jenengan singitan di balik kain ini. Lah waktu itu Mbah Raden Ayu Beri lagi lagi membatik atau nyating. Lagi membatik gitu loh. Lah kemudian orang-orang company atau penjajah ini setiap rumah warga itu dilihat, dibuka semuanya untuk mencari Mbah Slaga. Dilalat dengan kuasa Allah, di balik kain tersebut
orang company tidak bisa melihatnya dan tidak menemukan Mbah Slaga. Akhirnya Mbah Slaga lolos dari kejaran orang company. Setelah orang company pergi atau pindah, Mbah Slaga mengucapkan terima kasih kepada Mbah Raden Ayub Berry. Bahasa saya ini, bahasa saya. Dek matur suwun, sampean wis nulung aku. Sampean wis nulung aku, sampean wis bantu aku toko kejaran company. Saiki aku pengen balas budi nang sampean. Sampean njaluk apa? Anda minta apa? Kata Mbah Slaga kepada Raden Ayub Berry. Mbah Raden Ayub Berry tidak minta apa-apa, cuma beliau pengen satu hal, yaitu Mbah Slaga disuruh wasiat kepada keluarganya, jika nanti kalau wafat atau meninggal dunia, Mbah Slaga harus mau dan ikhlas dimakamkan di samping makam Mbah Raden Ayub Berry. Ini kalau Mbah Raden Ayub Berry meninggal duluan. Begitu juga sebaliknya, Mbah Raden Ayub Berry juga berwasiat kepada keluarganya, jika Mbah Raden Ayub Berry wafat, makamnya harus diletakkan atau berdampingan dengan Mbah Slaga. Kalau Mbah Slaga yang sedo duluan atau yang wafat duluan. Nah, jadi intinya siapa yang wafat duluan, di mana dimakamkan, nanti di antara kedua ini harus ada di sampingnya. Nah, kebetulan Mbah Raden Ayub Berry yang meninggal duluan dimakamkan di kampungnya sini, di Pekuncian sini. Akhirnya Mbah Slaga sedo wafat, sesuai dengan amal dan wasiatnya harus dimakamkan di sini. Ini sahabat-sahabat, ini kenapa kok Mbah Slaga ini tidak dimakamkan di yang makamnya Mbah Yai Hamid itu loh, di belakang masjid itu. Kenapa kok gak di situ, padahal anak turunnya atau seluruh keluarganya itu ada di sana semua, kebanyakan di sana. Ini sahabat-sahabat MB Channel. Jadi sekali lagi Mbah Slaga ini adalah salah satu waliullah yang berada di kota Pasuruan. Insya Allah beliau ini masih senasab atau masih ada garis keturunan daripada Mbah Sunan Gunung Jati. Beliau nama aslinya itu adalah Sayyid Hasan Sanusi dengan julukan Mbah Slaga yang artinya Mbah Macan Putih. Oke sahabat-sahabat MB Channel dan Beleng, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada tutur kata saya atau cerita saya ini ada yang kurang lengkap, mohon dilengkapi. Nah, cerita ini saya ambil dari juru kunci atau dari warga-warga sekitar tadi. Nah, seperti biasanya sahabat-sahabat. Jadi mungkin ada tidak cocoknya atau ada versi lain dari panjenengan, monggo jenengan komentar, kita bagi-bagi ilmu pengetahuan, kita sharing-sharing sejarah Mbah Slaga ini. Oke sahabat-sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.